Mengenai sidang perdananya, insya Allah nanti di tanggal 19 Februari. Yang jelas ada perselisihan, yang namanya kan itu tidak sejalan tentu berselisih. Berselisihnya itu dalam kurun waktu ada waktunya gitu. Enggak terus, saya capek lah. Ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat, sehingga menyebabkan penggugat itu mau agar gugatannya itu dikabulkan. Karena dari aku nikah, aku udah mendedikasikan hidup aku untuk keluarga, bukan untuk teman-teman lagi. Jadi sebelum tanggal 19 masuk di ruang pengadilan, seperti biasa kalian tahu selalu akan dimintakan oleh majelis hakim, yuk mediasi dulu ya. Kami pun juga secara personal ini juga akan melakukan upaya mediasi. Bahwasanya Rian selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu loh. Mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu loh. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan. Udah nggak apa-apa, kalau dari papi ya sederhana, perjuangin gitu. Bahtera rumah tangga pasangan selebritis Ria Ricis dan Teuku Ryan bagaikan berada di ambang akhir. Ya, setelah 2 tahun lamanya mengarungi hidup bersama, hari ini, tanggal 19 Februari 2024, keduanya akan menjalani sidang perceraian perdana beragendakan mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai sendiri dilayangkan oleh Ria Ricis pada tanggal 30 Januari dengan berbasis e-court. Keputusan itu seolah merupakan jawaban atas teka-teki kelanjutan rumah tangga mereka yang belakangan ini menjadi buah bibir pembicaraan halayak luas. Seperti diketahui, percikan api perpisahan sejatinya telah dirasakan masyarakat lewat beragam kode yang ditunjukkan secara tersirat oleh Ricis dan Rian. Mulai dari dihapusnya foto Rian dari kanal YouTube sang istri hingga sederet unggahan penuh tanda tanya yang diunggah keduanya. Lantas, apa saja poin-poin permohonan Ria Ricis dalam surat gugatan cerai yang ia layangkan? Dan bagaimana pula komentar Mama Dedeh terhadap kisruh rumah tangga mereka berdua? Untuk saya nasihat perkawinan. Mereka menikah itu urusan mereka, bukan urusan saya. Mengenai sidang perdananya, insya Allah nanti di tanggal 19 Februari 2024. Jadi penggugat dan tergugat nanti akan dipanggil untuk sidang tanggal 19 Februari 2024 tersebut, yang agendanya sidang perdana kan perdamaian. Dalam pertamanya Rian udah dampingin Ria Ricis, Rian pas kondangan. Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Itu penggugat telah mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya tanggal 30 Januari 2024 ya, melalui e-court, sistem elektronik court. Gugatan diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya itu ada alasannya ya, antara lain itu nggak sejalan lah, nggak sama-sama gitu antara penggugat dengan tergugat dalam hal kehidupan rumah tangganya. Yang jelas ada perselisihan, yang namanya kan itu tidak sejalan tentu berselisih. Berselisihnya itu dalam kurun waktu ada waktunya gitu. Enggak terus, saya capek lah. Ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat, sehingga menyebabkan penggugat itu mau agar gugatannya itu dikabulkan. Karena sudah mempunyai anak atau sudah dikaruniai anak, tentu anak kan kalau misalnya dikabul atau tidak dikabulkan kudu jelas dia ikut siapa itu anak. Nah, ini penggugat meminta agar dikabulkan gugatannya berada dalam asuhan penggugat gitu. Dan selain dari pengasuhan anak tersebut, penggugat minta agar biaya kehidupan anak itu dibebankan kepada tergugat. Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Tapi makin kesini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang
memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Jangan pernah senang, ya jangan pernah senang melihat orang bercerai. Itu dulu nih, kita harus mendoakan. Toh baru gugat kan, tahu nggak jadi. Kan nanti ada perdamaian lah, ada ya insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bukan cuma nggak jadi cerai tapi lebih apalagi lebih matang lagi, lebih erat lagi, lebih akrab lagi, lebih akur lagi. Semoga jadi pelajaran lah gitu, pelajaran saya terutama nih ya, jadi untuk belajar kan. Semoga kesalahan-kesalahan saya, kesalahan siapapun yang menjadi suami, menjadi ayah, juga kesalahan siapa yang menjadi istri, menjadi ibu, diampuni, dimaafin oleh Allah. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Tanda tanya besar tentang kelanjutan kisah rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan memang telah terjawab dengan gugatan cerai sang istri. Akan tetapi, teka-teki yang meliputi retaknya hubungan mereka belum sepenuhnya terbongkar. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini berjuta isu miring kerap dilontarkan ke arah Teuku Ryan, seperti dugaan perselingkuhan hingga isu tidak memberikan nafkah telah berulang kali menodai nama sang selebriti. Namun rupanya di balik itu semua, nama Ria Ricis nampaknya masih tertulis dengan indah di hati Ryan. Ya, berdasarkan pengakuan sang kuasa hukum, semua perlakuan itu tak sedikit pun mengurungkan tekad Ryan untuk mempertahankan rumah tangganya. Dan pada sidang mediasi yang diselenggarakan hari ini, pihak Ryan pun akan siap mengupayakan perdamaian. Tim hukum ini semangatnya adalah merujukkan mereka kembali. Ya, itu yang saya minta tolong. Teuku Ryan selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus-menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya. Anaknya maksud saya. Terlepas daripada itu, keluarga, baik dari pihak RY maupun dari pihak Teuku Ryan juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Bahwasanya Ryan selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu loh. Mengajak untuk juga bicara gitu loh. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu loh. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, itulah kalau ditanyakan mengenai pertengkaran. Kita tahu sendiri kalau di rumah tangga bertengkar sih biasa ya sebenarnya ya, kita maklumin ya biasa. Saya sama teman-teman pengacara bertengkar ya udah biasa, habis itu baikan lagi. Jadi memang kalau umpamanya dibilang sudah lama bertengkarnya kapan, apa segala macam, ya kita nggak bisa menetapkan waktunya kapan gitu loh. Tapi memang nggak pernah kelihatan mereka bertengkar secara benar-benar vulgar apa segala macam. Nah, kalau berantem ini yang biasa sering ngalah ya? Oh saya? Oh. Saya dong enak aja. Kenapa? Saya, Kenapa katanya? Berantemnya karena kayak misalnya mau nentuin tujuan nih mau kemana, aku pengen kesini, tapi aku lebih ngalah dan ikut istri gitu. Aku yang penting senang istri aja deh. Bukan laki-laki yang betul-betul gimana ya, emosian, temperamen atau apa gitu loh ya. Mana Kasih lewat sebentar mas. Kalau isu orang ketiga ya namanya public figure ya. Sangat mudah, artinya berkomunikasi, beradaptasi, bersosialisasi dengan siapapun itu. Jadi itu tidak benar juga. Saya sampaikan itu tidak benar. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Ryan maupun oleh pihak sebelah. Oke.
Kalaupun ada isu-isu lain di belakang itu yang santer, aduh, saya nggak mau berkomentar terlalu jauh. Saya pastikan bahwa, dan saya langsung berbicara dengan ayahanda, ayah daripada Rian, dan beliau juga banyak bercerita bagaimana beliau menempatkan diri beliau, dan seperti biasa, orang Aceh, orang yang sangat santun dan hormat, tahu adab, ya. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar, ya. Dan itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan oleh pihak sebelah di dalam ruang pengadilan. Udah nggak apa-apa, kalau dari papi ya sederhana, perjuangin gitu. Terus ya kita doain, besok sidangnya apa ya? 19 mediasi. Mediasi kan, sidang perdana. Doain semoga mediasi pertamanya lancar dan balikan, cabut gugatan, balik, ya nggak? Oke? Sebelum tanggal 19 masuk di ruang pengadilan seperti biasa kalian tahu selalu akan dimintakan oleh majelis hakim, yuk mediasi dulu ya. Kami pun juga secara personal ini juga akan melakukan upaya mediasi. Keluarga Ricis itu keluarga yang sangat mengerti soal agama. Dan itu memang faktanya Mbak OSD itu melakukan gitu. Beliau menjembatani, ya, mempertemukan, mencari solusi dan segala macam, dan itu kita nggak pungkirin dan sangat kita hargai dan terima kasih lah atas yang dilakukan oleh saudara, ya berarti ya OSD itu berarti kakak, ya, kakak langsung gitu. Ya lagi dalam masa perceraian, ketika belum putus, ini di luar kita tidak di luar bahwa misalnya si suami belum mentalak 3 kali istri, ya di luar itu ya. Ya namanya proses perceraian, rapikan dulu semuanya. Kalau misalnya belum talak 3, tanggung jawab masih di suami. Nggak bisa pergi asal pergi. Tapi kita nggak tahu juga dia izin apa enggak. Kalau misalnya izin dan suami yang mengizinkan, ya alhamdulillah sok mangga, nggak masalah. Tapi ketika suaminya tidak mengizinkan, berarti suaminya ridho, bagaimana Allah ridho. Sesimpel itu. Tapi kalau di balik itu ternyata sudah talak 3, angkat tangan. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Terlepas dari upaya perdamaian yang kini diusung oleh pihak Teuku Rian, proses hukum perceraian mereka berdua masih berjalan hingga sampai saat ini. Bukan hanya itu, desas-desus perdamaian juga tak pernah sekalipun terdengar dari pihak Ria Ricis. Sahabat Ricis bahkan secara blak-blakan menegaskan bahwa permasalahan rumah tangga mereka sangatlah rumit. Tak main-main, ia pun seakan menyiratkan Rian telah melakukan kesalahan yang cukup besar terhadap Ricis. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Ria Ricis mengenai kisah pernikahan mereka yang saat ini berada di titik nadir? Tapi apapun itu, namanya keluarga, rumah tangga itu pasti ada masalah. Semua rumah tangga itu pasti diuji. Ada istri yang diuji dengan ujian rumah tangga, harus bersabar, bersyukur, walaupun punya suami yang nggak kaya, berpenghasilan miliaran, tapi istri yang penghasilannya miliaran menerima dia apa adanya, walaupun nggak bisa kasih rumah tempat tinggal yang mewah atau layak. Ada istri yang diuji seperti itu dan dia sabar. Ada rumah tangga juga yang diuji, ada suami yang nggak bersyukur, udah punya istri kaya raya, mapan, sudah mandiri secara finansial, tapi egois ya, tidak memberi nafkah lahir batin secara layak, tidak terbuka dengan keuangan, tidak ada etika dengan keluarga istri, kakak ipar. Intinya masalah itu ada ya, dan menurut saya masalahnya complicated ya. Tapi intinya keluarga dari pihak Ricis itu sudah melakukan ikhtiar yang luar biasa, termasuk keluarga dari Uma Oki ya.
Uma Oki itu benar-benar luar biasa ikhtiarnya untuk kembali menyatukan mereka agar menjadi lebih harmonis. Salah satu caranya ya dengan mengajak umroh bareng kemarin itu ya. Umroh bersama-sama, harapan dari keluarga ya bisa memperbaiki ya semuanya. Tapi ternyata ya ujungnya ya seperti ini kan sudah keputusan dari salah satu pihak ya. Keluarga sudah berikhtiar keras, tapi semua kembali ke Ricis dan juga Rian sih. Makan siang dulu deh Mbak, aku kasihan banget Mbak, beneran deh. Nunggunya lama. Doanya aja, mungkin doanya aja. Makan siang dulu terus aku kasihan tahu aku Mas Sony. Alhamdulillah kemarin di UK seru deh. Karena dari aku nikah, aku udah mendedikasikan hidup aku untuk keluarga, bukan untuk teman-teman lagi. Jadi sedih kok tadi sih. Tanggapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada apa ya? Ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih. Kalau dari saya pribadi memang kita baik yang sudah menikah ataupun belum menikah semuanya pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu. Mona harus tahu ada ibu yang berusaha kuat untuk Mona. Makanya aku selalu didik dia agak sedikit tangguh. Karena dia harus tahu dunia ini tidak semenyenangkan yang orang-orang lihat. Tapi kita harus membuktikan ke orang-orang bahwa hidup ini menyenangkan. Gitu, jadi dia harus kuat. Ya sekarang keluarga mana yang tidak kecewa kalau ada bagian dari anggota keluarganya ada yang berpisah atau bahkan mau bercerai, pasti sedih lah ya. Saya sebagai orang dekat ya sedih. Dan ada rasa kecewa juga gitu, kenapa sih harus berpisah gitu, apakah tidak bisa diperbaiki. Tapi ya itu hak mereka, itu bukan hak saya mencampuri urusan rumah tangga mereka. Hikmah yang bisa diambil di sini adalah bahwa ini banyak hikmah ya. Pernikahan rumah tangga itu ujiannya banyak ya. Jadi istri itu tidak hanya butuh nafkah lahir, tapi istri itu juga butuh nafkah batin. Kalau nafkah lahir istri nggak dapat, istri bisa cari di luar ya. Dihalalkan oleh Allah untuk bekerja, mencari uang untuk menafkahi dirinya secara lahir, untuk makan, beli pakaian. Tapi nafkah batin itu kan nggak bisa didapatkan selain kepada suami gitu. Jadi kalau buat suami-suami di luar sana, jangan sampai tidak memberikan nafkah batin kepada istri. Ujung-ujungnya pasti nanti istri akan tersiksa ya, akan terluka batinnya dan akhirnya dia akan mengajukan khulu atau mengajukan perceraian. Ya saya berharap dengan adanya keputusan ini sudah dipikirkan matang-matang dan semoga ini yang terbaiklah untuk mereka berdua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.